Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan memulai lagi pertemuan kita di mata kuliah ilmu falak. Saat ini kita akan membahas tentang koordinat bumi. Kita akan bahas tentang koordinat bumi. Koordinat bumi ini merupakan identitas atau sifat di mana suatu benda di bumi itu bisa terdefinisi. Artinya dia memiliki titik sehingga kita mudah untuk mencari di manakah lokasi suatu benda di permukaan bumi. Kalau kita misalnya menaruh suatu barang di dalam lemari, tentunya di lemari itu ada rak, ya. Ini mau diletakkan di rak yang mana, kanan, kiri, atas, bawah, sehingga ketemu jelas posisinya. Di bumi pun juga begitu, ada di berapa meter dari kiri, berapa meter dari depan, sehingga letak suatu benda itu bisa terdeteksi dengan jelas gitu. Sebagaimana Iran melakukan pengeboman ke suatu tempat di Israel, dia juga menggunakan sistem koordinat sehingga benar-benar presisi, ya, benar-benar tepat sasaran. Baik, bahwa di koordinat bumi itu diawali pada satu titik yang disebut titik khatulistiwa atau garis khatulistiwa. Khatulistiwa itu suatu lingkaran yang secara melintang yang membelah bola bumi menjadi dua bagian yang sama, yakni belahan utara dan selatan. Jadi seandainya kita punya bola gitu ya, kemudian bola itu kita kasih garis di tengah-tengahnya, di mana garis itu membelah rata ya antara atas dan bawah atau utara selatan. Biasanya kalau di peta itu atas itu menunjukkan utara, bawah menunjukkan selatan. Yaitu benar-benar berada di tengah-tengahnya bola. Nah, Pontianak adalah salah satu kota di Indonesia yang dilewati oleh garis khatulistiwa. Tapi bukan hanya Pontianak ya, di beberapa kabupaten Sumatera, Kalimantan, Sulawesi itu ada dilewati oleh garis khatulistiwa ini. Nah, di Pontianak itu ada monumen ya, monumen khatulistiwa, sehingga sebagai penanda di sana adalah kota yang dilewati garis khatulistiwa. Jadi itu adalah garis khatulistiwa. Jadi garisnya itu garis hayal ya. Jadi kalau kita datang ke sana ya nggak ada garis, yang nggak ada. Cuman itu adalah garis hayal yang digunakan untuk perhitungan di titik di suatu lokasi permukaan bumi. Kemudian lintang ya. Ada garis lintang, yaitu garis hayal yang melingkari bumi secara horizontal sejajar dengan khatulistiwa. Jadi lintang itu garis yang sejajar dengan khatulistiwa. Jadi tadi kan khatulistiwa itu garis yang membelah antara bumi utara dan selatan. Kemudian di samping kanannya atau atas bawahnya garis khatulistiwa, kalau kita kasih garis sejajar, itulah yang disebut dengan garis lintang bumi. Garis lintang bumi garis lintang yang berada di sisi khatulistiwa atau sisi utara khatulistiwa disebut lintang utara, bernilai positif dari 0 sampai 90 derajat dengan kode LU, lintang utara, atau N, North, utara. Kemudian garis lintang yang berada di selatan khatulistiwa disebut lintang selatan, bernilai negatif
dari 0 sampai 90 min 90 derajat. Jadi nolnya itu adalah titik khatulistiwa. Di 0 itu dihitung dari khatulistiwa. Kemudian kita tarik ke atas sampai ke kutub utara, itu adalah lintang utara bernilai 0 sampai 90 derajat. Kemudian dari khatulistiwa kita tarik ke selatan atau ke bawah kalau di bola bumi itu sampai min 90 derajat. Itu adalah lintang selatan dengan kode S short gitu ya, atau LS, lintang selatan. Kemudian bujur adalah garis khayal yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan, berbentuk vertikal meridian yang memotong khatulistiwa. Jadi garis bujur itu garis yang berpotongan dengan garis khatulistiwa. Jadi kalau bola itu kita garis di tengahnya dengan khatulistiwa gitu ya, kemudian dari atas ke bawah itu kita tarik, itu adalah garis bujur ya, garis bujur. Jadi garis bujur itu garis yang menghubungkan antara kutub utara dan kutub selatan. Nah, garisnya itu adalah berpotongan dengan garis khatulistiwa. Itu adalah garis bujur, yaitu garis yang memotong khatulistiwa dan menghubungkan antara bumi kutub selatan dan kutub utara. Garis bujur digunakan untuk menentukan lokasi timur dan barat. Titik nol garis bujur adalah kota Greenwich atau di negara London ya, di Inggris. Sekarang menjadi Britania Raya. Jadi di Inggris itu ada satu kota namanya Greenwich, disitulah yang menjadi patokan ya, utama di perhitungan astronomi bumi. Jadi yang dijadikan patokan itu adalah di Inggris, bukan di Ka'bah ya, karena yang menciptakan teori ini orang-orang barat. Kemudian garis bujur sebelah barat Greenwich disebut bujur barat bernilai negatif 0 sampai min 180 dengan kode BB atau W. Kemudian garis bujur sebelah timur Greenwich disebut bujur timur bernilai positif dari 0 sampai 180 derajat. Ini adalah kita buat ke simulasi gitu ya, simulasi lingkaran bumi. Jadi kalau kita gambar bumi itu adalah berbentuk bola atau lingkaran gitu ya. Kemudian di tengah bumi kita kasih sumbu atau yang disebut dengan poros bumi. Nah, kalau kita punya bola ditusuk gitu ya, ditusuk sehingga bola itu menembus atas dan bawah lurus, tapi ya tusukannya lurus. Nah, itu disebut dengan poros bumi. Nah, kemudian di permukaan bumi kita kasih gambar ya, kita kasih gambar seperti ini. Ini adalah garis yang membelah bagian utara dan selatan. Garis yang membelah bagian utara dan selatan. Inilah yang disebut dengan garis khatulistiwa. Nah, ini adalah garis khatulistiwa. Simulasi ya. Kemudian kita buat garis lagi. Ini di bawah ya. Ini garis di bawah, garis yang sejajar dengan khatulistiwa ya. Ini adalah garis yang sejajar dengan khatulistiwa. Nah, karena dia berada di selatan atau di bawah garis khatulistiwa, maka dia disebut dengan lintang selatan. Kemudian kita buat satu garis lagi, garis yang sejajar dengan khatulistiwa kita taruh di atas atau di utara, maka ini adalah garis lintang utara ya. Itu adalah garis lintang.
Yang di tengah itu adalah garis khatulistiwa. Kemudian kita buat satu garis lagi yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Ini adalah garis bujur, ya. Garis bujur, garis yang menghubungkan utara dan selatan dan memotong khatulistiwa. Nah, kemudian titik 0 ini menunjukkan bahwa garis bujur ini adalah Greenwich atau London gitu. Kemudian maksimal adalah 180 derajat yang berada di Samudra Pasifik. Jadi balikan dari kota Greenwich itu adalah Samudra Pasifik di antara Rusia dan Amerika. Kemudian garis yang berada di barat Greenwich, ya, itu disebut garis bujur barat, ya, yang bernilai 0 sampai min 180. Kemudian garis yang berada di timur kota Greenwich itu disebut dengan garis bujur timur. Nah, Indonesia atau Jawa, ya. Jawa itu berada di timur kota Greenwich atau berada di ke timur dan selatan khatulistiwa. Jadi Jawa ini karena dia berada di timur kota Greenwich, maka bujurnya bernilai positif. Kemudian dia berada di selatan khatulistiwa sehingga nilai lintangnya negatif. Itu adalah Jawa. Baik, ini adalah koordinat bumi, ya, koordinat bumi. Oke, selanjutnya kita akan mengenal rotasi bumi, ya. Rotasi bumi itu apa gitu, ya. Kita gambarkan begini. Jadi kalau kita punya bola bumi kemudian kita tusuk dari atas, ya. Dari atas sampai bawah, maka yang atas itu kita sebut dengan kutub utara, yang bawah itu kita sebut dengan kutub selatan. Nah, kemudian putar, ya, di poros itu putar. Nah, itulah yang disebut dengan rotasi. Jadi bumi berputar pada porosnya, itu adalah rotasi. Jadi perputaran bumi pada porosnya dari barat ke timur, itu adalah rotasi bumi. Rotasi bumi itu satu kali lingkaran penuh ini bernilai 360 derajat. Jadi satuan derajat. Jadi kalau satu lingkaran penuh itu memang 360 derajat. Nah, jarak bumi dalam setiap 1 derajat itu adalah 111,32 km. Itu yang berada di permukaan khatulistiwa. Jadi 1 derajat di permukaan bumi di khatulistiwa itu 111,32 km per derajat, ya, per derajat. Sehingga kalau kita hitung gitu, ya, perbandingannya 1 derajat sama dengan 111,32 km, maka 111,32 km ini kalau dikali 360 maka menjadi 40.075,2 km. Nih, kita contohnya, kita coba kalikan 100 tidak keluar ini. Oke, coba kita keluar, kita kalikan di sini. Kita pakai kalkulator. Oke, 111,32
kali ya, kali 360 sama dengan ini 40.075,2 kilometer. Jadi ini ya. Nah, 40.075,2 kilometer ini satu kali putaran 360 derajat itu dilalui dalam jangka waktu 24 jam. Ya, sebentar ini lebih ya. Nah, ya. Gitu ya. Jadi 40.075,2 itu dilalui dalam waktu 24 jam. Lalu kalau 1 jam berapa kilometer gitu. Jadi kalau kita bagi itu ya. Oke, kita ini apa gitu ya. Shift SLA. Jadi ini dibagi 24 gitu ya. 40.000 tadi kita bagi 24 jam, maka 1669. Oke, kita tampilkan saja ya. 40.075,2 dibagi 24 jam sama dengan 1600 ini ya, 1669,8 jam ya. Lalu kalau dijadikan menit bagaimana? Oke. 1669,8 sekalian lihat cara tiknya ya, dibagi 60 sama dengan 27,83 kilometer. Jadi kecepatan perputaran bumi, perputaran pada porosnya itu ya, dalam 1 menitnya itu 27 kilometer atau 28 ya, hampir dekat ya. Itu dalam 1 menit. Lalu berapakah kecepatan perputaran bumi pada porosnya dalam 1 detik? Silakan dihitung. Ya, silakan dihitung ini ya. Oke. Selanjutnya adalah revolusi bumi. Selanjutnya adalah revolusi bumi. Ya. Bumi itu mengitari matahari. Ya, bumi itu mengitari matahari. Nah, karena dia mengitari matahari, maka dia artinya mengelilingi matahari sejauh 360 derajat. Itu ya. Sejauh 360 derajat. Revolusi bumi adalah peredaran bumi mengelilingi matahari pada orbit elip dalam waktu 365 hari. Ya, seperempat hari atau dalam 1 tahun dengan kemiringan 23,5 derajat. Nah, karena mengelilingi matahari, maka jarak antara matahari dan bumi itu disebut dengan jari-jari. Nah, jarak matahari bumi itu rata-rata 150 juta kilometer. Jadi ini jarak ya,
jarak matahari ke bumi itu rata-rata 150 kilometer, 150 juta kilometer. Itu adalah jarak matahari bumi. Itu kenapa kok dikatakan rata-rata? Karena jarak matahari ke bumi itu tidak tetap ya. Kadang tidak sampai ke 150, kadang lebih dari 150. Nah, maka dengan jarak atau jari-jari, lalu berapa keliling keliling jarak tempuh ya, keliling bumi terhadap matahari itu. Jadi jarak perputaran bumi terhadap matahari itu berapa kilometer gitu ya. Maka dengan menggunakan rumus keliling lingkaran, yaitu 2 kali Pi kali R ya. 2 kali 3,14 atau 22/7 kali 150 juta kilometer. Jadi 2 jadi 2 ya, kita bagi hitung 2 kali 3,14 kali 150. Nanti nolnya kita tambah, maka sorry ini salah ya. Ini kalau salah tinggal shift del gitu ya, kemudian dikasih 1. Nah ini kan 2 kali 3,14 gitu ya, kali 150. Nah, yaitu 942 juta kilometer. Ya. Jadi keliling atau jarak tempuh bumi mengelilingi matahari itu yaitu 942 juta kilometer. Itu ditempuh oleh bumi selama 1 tahun atau 365,25 atau seperempat hari gitu ya. Lalu berapa jarak tempuh ketika bumi 1 hari gitu ya. Jadi dalam 1 harinya itu menempuh berapa kilometer, kemudian dalam 1 jamnya menempuh berapa kilometer, dan seterusnya. Coba dihitung ya. Berarti 942 juta dibagi 365,25 itu menjadi per hari ya, per hari. Kemudian hasilnya nanti dibagi 24, berarti itu menjadi 1 jam. Kemudian hasilnya dibagi 60, maka itu akan menjadi per menit. Ya, itu silakan dicoba berapa kecepatan matahari berrotasi dan berapa kecepatan matahari berevolusi. Jadi matahari bumi itu di samping berputar pada porosnya, dia juga berjalan cepat mengelilingi matahari. Monggo. Itu tentang koordinat, rotasi, dan revolusi. Baik, kita break dulu untuk ke materi selanjutnya. Silakan dicoba dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.